Halo, saya Francisca Indokersta Surya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel saya yang berkaitan dengan teknologi dan pendidikan. Ada 3 subbab yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari permasalahan. Pembahasan berisikan teori dan materi dari artikel saya, dan kesimpulan berisikan kesimpulan dari pembahasan materi saya. Masuk pada pendahuluan yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini semakin maju dan berkembang. Tentu teknologi juga tak mau kalah untuk semakin maju dan berkembang. Teknologi saat ini sangat banyak memiliki manfaat dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi banyak berperan dalam berbagai macam bidang profesi kehidupan kita, salah satunya yaitu pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi memiliki peran yang begitu penting untuk proses keberlangsungan suatu proses pembelajaran. Namun, banyak yang merasakan seperti peserta didik yang masih saja mengeluh bahwa pemanfaatan teknologi saat ini terasa belum begitu optimal, sehingga mereka banyak mengalami kesukaran atau sulit untuk menangkap materi pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti pada era saat ini atau pada situasi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan dan mengharuskan pembelajaran dilaksanakan atau secara menyeluruh memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menelisik lebih jauh sebetulnya faktor atau apa yang menyebabkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan terasa belum begitu optimal, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor penyebab kurangnya pemanfaatan teknologi yang terasa belum begitu maksimal dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada, saya merumuskan 2 perumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja yang membuat pemanfaatan teknologi pada pembelajaran masih belum efektif, sehingga materi belum dapat tersampaikan secara optimal, dan yang kedua, upaya apa yang perlu dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Lalu tujuan dari artikel saya yaitu mengetahui faktor-faktor yang membuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum dilakukan secara maksimal, dan untuk mengetahui upaya apa atau solusi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan mampu melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi komunikasi berkaitan erat dengan jaringan dan telekomunikasi yang terdiri dari hardware dan software. Namun menurut Martin dalam Raditya tahun 2016, beliau berpendapat bahwa teknologi informasi tidak hanya berbicara mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga berkaitan dengan teknologi komunikasi untuk mengirim. Teknologi saat ini telah berkembang pesat, terlihat dari pengguna teknologi yang terus berkembang dari tahun ke tahun, bahkan bulan ke bulan, atau bisa jadi berkembang dalam jam ke jam. Oleh karena itu, banyak bidang profesi dalam kehidupan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melancarkan keberlangsungan proses pekerjaan tersebut. Teknologi informasi juga berkaitan atau merupakan teknologi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengolah, menangkap, mengambil kembali, dan juga menyebarkan informasi yang ada dan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja suatu bidang pekerjaan. Kemudian kita akan bahas mengenai teknologi dalam pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang cukup banyak memanfaatkan teknologi yaitu matematika. Bahkan dalam dunia sehari-hari, matematika kerap dikaitkan dengan komputer. Rumus-rumus matematika yang cukup rumit dapat dengan mudah terselesaikan dengan bantuan komputer. Berikut manfaat yang dapat disimpulkan dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, memperluas akses pendidikan dan pembelajaran, materi yang dipelajari ditampilkan secara menarik, memudahkan pemahaman materi yang sedang dipelajari, memungkinkan terjadi interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari.
Dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, di mana pembelajaran menjadi lebih bervariatif, tidak kaku dan tidak monoton, tentunya guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam memilih model pembelajaran dan memilih teknologi apa yang sesuai dan tepat dengan model pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Oleh karena itu, secara tidak langsung guru untuk dituntut tidak gaptek mengenal teknologi yang ada dan untuk kreatif, untuk mahir dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pada pembelajaran matematika sendiri yaitu memanfaatkan komputer, di mana software komputer banyak membantu dalam proses pembelajaran matematika seperti GeoGebra yang dapat digunakan dalam materi fungsi, kemudian Microsoft Excel yang dapat membantu dalam penghitungan aljabar, kemudian ada pula software lain seperti SPSS, MATLAB, dan tentunya masih banyak lagi software-software dalam komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika. Selain komputer atau teknologi berupa komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, tentunya ada teknologi lain yang dapat digunakan yaitu seperti kalkulator, telepon genggam, dan juga internet untuk mendukung proses pembelajaran itu berlangsung secara baik. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tentunya menuntut guru untuk lebih kreatif dan tepat dalam memilih suatu model pembelajaran yang sesuai dengan teknologi dan materi yang akan digunakan. Salah satu model pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi dan saat ini cukup dikenal dalam dunia pendidikan yaitu e-learning atau pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektronik ini memiliki cukup banyak manfaat dalam dunia pendidikan atau dalam proses pembelajaran karena pembelajarannya cukup efisien atau pembelajarannya itu cukup fleksibel, di mana pembelajarannya tidak terikat ruang dan waktu, sehingga proses diskusi dapat dilakukan dimanapun juga dan dapat dilakukan kapanpun juga. Karena pembelajaran ini atau e-learning ini memanfaatkan secara penuh teknologi seperti internet, di mana pembelajaran ini juga dapat memudahkan siswa untuk mengakses secara mandiri materi atau bahan ajar yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan dapat mereview lebih dalam secara mandiri mengenai bahan ajar tersebut. Dan pendalaman itu dapat dilakukan secara mandiri dimanapun dan kapanpun juga sesuai dengan kemampuan atau kemauan dari siswa itu sendiri. Tentunya dalam pembelajaran e-learning ini, guru dituntut juga untuk lebih kreatif dan mahir dalam menggunakan atau mengoperasikan teknologi yang ada dalam pembelajaran. Karena jika guru sebagai fasilitator kurang mahir dalam menggunakan teknologi, maka pembelajaran akan dirasakan cukup sulit dan dapat menghambat proses pembelajaran itu sendiri, sehingga siswa menjadi kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan menjadi kurang termotivasi untuk belajar secara mandiri. Oleh karena itu banyak faktor yang dapat menghambat proses pembelajaran menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan. Tentunya dalam pemanfaatan teknologi pada pembelajaran terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu yang berasal dari guru dan berasal dari peserta didik. Pertama, berasal dari guru, yaitu keadaan dan akses fasilitas yang kurang mendukung. Keterbatasan akses dan fasilitas sangat penting dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Keterbatasan akses dan fasilitas tentunya akan menjadi kendala dalam keberlangsungan proses pembelajaran yang berbasis teknologi dan informasi. Yang kedua, dukungan teknis yang kurang memadai. Selain fasilitas dan akses, tentunya ada segi teknis yang mendukung kelancaran fasilitas dan akses dari teknologi yang dimanfaatkan. Teknis di sini seperti aksesoris komputer yang dimanfaatkan, yang tentunya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara optimal, juga kondisi listrik yang cukup memadai. Selain itu juga ada dukungan dari sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Dukungan dari sekolah dan pihak-pihak yang terkait ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Adanya fasilitas yang sekolah dukung seperti menyediakan tempat atau forum diskusi agar memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran serta dapat meningkatkan integritas guru di dalam kelas. Selain itu ada juga
mengenai pandangan guru dan sikap yang guru lakukan terhadap teknologi saat ini. Opini guru mengenai teknologi ini berkaitan dengan bagaimana guru memahami pemanfaatan teknologi, bagaimana sikap guru terhadap teknologi, dan juga kepercayaan diri guru terhadap teknologi. Sikap guru dalam menanggapi teknologi ini berpengaruh pada bagaimana cara guru akan memanfaatkan dan menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga ketika guru tidak begitu mengenal teknologi, maka penerapan teknologi dalam pembelajaran menjadi kurang optimal. Lalu kompetensi guru dan kepercayaan diri guru. Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang guru miliki dan seberapa guru percaya diri dalam mengenai kemampuannya yang dimiliki dan nantinya akan direalisasikan dalam pembelajaran. Kemudian pengalaman mengajar dan umur. Pada bagian ini berkaitan dengan pengalaman mengajar guru, yaitu berperan penting dalam keberlangsungan proses pembelajaran, serta umur juga memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Kemudian faktor penghambat yang berasal dari peserta didik. Yang pertama yaitu tidak semua peserta didik memiliki fasilitas yang cukup memadai. Peserta didik juga harus memiliki fasilitas dan teknik yang memadai. Jika fasilitas dan teknis yang dimanfaatkan dalam pembelajaran tidak memadai, maka pembelajaran yang berlangsung akan sangat menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tidak semua peserta didik mahir dalam menggunakan teknologi. Tidak jauh berbeda dengan guru, peserta didik juga dituntut untuk cakap dalam menggunakan teknologi. Jika peserta didik masih gagap dalam menggunakan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, tentu akan menyulitkan dan menghambat peserta didik untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dan kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi mengenai pentingnya belajar mandiri secara aktif. Peserta didik yang masih belum memiliki kesadaran diri untuk belajar secara mandiri, tentu akan cenderung mengalami kegagalan dalam mengikuti proses pembelajaran. Motivasi belajar yang ada sebetulnya juga dapat dipengaruhi dari proses pembelajaran yang dikemas secara menarik atau tidak oleh guru. Jika pembelajaran kurang bervariasi dan kurang menarik, maka peserta didik cenderung akan pasif dan kurang mendapatkan motivasi dalam pembelajaran. Berdasarkan pembahasan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal mengenai faktor-faktor penghambat yang berasal dari guru dan peserta didik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari guru yaitu kurangnya percaya diri dan kemampuan yang dimiliki oleh guru, serta usia dan pengalaman mengajar, kemudian kesadaran guru mengenai teknologi. Sedangkan faktor eksternal dari guru meliputi fasilitas dan teknis yang belum memadai, serta dukungan sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari peserta didik, faktor internal berkaitan dengan kurangnya kesadaran peserta didik untuk mengerti mengenai belajar mandiri secara aktif dan kurang ahli dalam menggunakan fasilitas teknologi. Sedangkan faktor eksternal yaitu fasilitas dan teknis yang belum cukup memadai. Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang ada, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut, yaitu adanya pelatihan guru untuk melatih keterampilan dalam pemanfaatan teknologi dan pengaplikasiannya. Pelaksanaan pelatihan guru ini berfokus pada pelatihan keterampilan guru dalam pemanfaatan teknologi dan bagaimana pengaplikasiannya. Dengan adanya pelatihan ini, guru menjadi lebih mengenal teknologi dan menjadi lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran. Guru juga menjadi lebih cakap dalam mengaplikasikan teknologi informasi yang beragam dalam pembelajaran yang dilakukan sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariatif. Kemudian pemilihan model pembelajaran yang bervariatif serta mempersiapkan pembelajaran secara matang. Pemilihan model pembelajaran ini tidak terlepas dari keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Pembelajaran yang bervariatif membuat suasana belajar mengajar tidak terasa kaku dan monoton, sehingga siswa menjadi termotivasi dengan suasana yang bervariatif dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran.
Pemilihan model pembelajaran juga harus sesuai dan tepat dengan teknologi yang dimanfaatkan dan juga sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Upaya yang dapat dilakukan juga berkaitan dengan guru yang cukup mempersiapkan pembelajaran secara matang dan terencana. Dengan perencanaan pembelajaran yang sangat matang, maka membuat proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan pembelajaran akan lebih bermakna serta tercapainya indikator pembelajaran dengan baik. Selain itu, saya juga menyarankan untuk diadakannya seminar bagi peserta didik. Kegiatan seminar ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dalam kepada peserta didik mengenai teknologi informasi dalam dunia pendidikan dan juga bagaimana pemanfaatannya dalam proses pembelajaran. Tidak jauh berbeda dengan pelatihan guru, peserta didik juga dikenalkan bagaimana cara pengoperasian aplikasi tersebut dan kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Sehingga peserta didik semakin terampil dalam menggunakan teknologi dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran, dan kendala dalam proses pembelajaran berbasis teknologi informasi yang peserta didik alami akan menjadi terminimalisir. Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan artikel saya mengenai teknologi dan pendidikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.